penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos itu adalah iblis yang memakai nama Yesus. Itu gimana? Apa bukti kalau itu Yesus? Kan gak ada bukti. Kalau iblis mengatakan aku Yesus, berarti kita percaya iblis dong selama ini. Hanya gara-gara ngaku Yesus doang kita percaya dia Yesus. Sementara Yesus meminta agar Bani Israel hati-hati kepada penyesat alias iblis yang datang dengan menyamar memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Jadi tidak ada kebaikan yang muncul di sana. Yang pertama, kalaupun itu Yesus, maka dia adalah Yesus. Dia bukan Tuhan. Tetapi kalau dia bukan Yesus, berarti dia adalah iblis. Jadi tidak ada kebaikan. Oke bang, tidak ada lanjut kebaikan. dulu sebentar. Ada pelanggan sebentar. Baik. Silakan. Coba undang. Kingdom mau naik bang, gimana? Dinaikkan aja. Siapa dek? Kingdom. Tuh. Siap. Tapi kalau memang si Kristen ini, dia memang mau silakan. belajar dia. Cuman itu saja dia gangguannya ada Iya. apa. Tapi nggak akan saya turunkan dia. Nah ini dia. Siang Bang Suma, siang Nora. Siang juga. Ya, saya rasa pembahasan tentang Yesus itu Tuhan atau bukan, saya sama Abang juga sudah pernah diskusikan ini. Terakhir itu kan Abang, kita belum selesai, Abang sudah kick saya. Nah, kalau kita mau pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan, kan Abang mengambil ayat dari KPR Khotbah Petrus. Saya mengambil dari perkataan malaikat. Bahkan sebelum Khotbah Petrus, Yesus itu sudah diakui sebagai Tuhan, di mana Elizabeth sudah bernubuat di Lukas 1 ayat 43 bahwa siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sudah ada pengakuan dari seorang yang bernama Elizabeth. Dan tidak sampai di situ saja, bahwa di Lukas 2 ayat 11 malaikat dari surga datang dan berkata langsung kepada manusia bahwa Kristus Tuhan itu telah lahir, telah datang. Dan sampai ketika Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ada yang berkata, engkau adalah Elia yang akan datang. Engkau adalah Nabi yang akan datang. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Di situ Petrus berkata, engkaulah anak Allah Maha Tinggi. Jadi bagi orang Yahudi, perkataan mengatakan bahwa engkau anak Allah Maha Tinggi, artinya sudah menyetarakan Yesus itu dengan Allah. Karena memang dia Allah. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau baik Bang Suma dan teman-teman tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, no problem. Yesus juga nggak memaksa. Free will-nya kita. Nah, ketika seseorang menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan, artinya tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Karena hanya orang yang memiliki roh Allah yang akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Abang mau cari pembuktian di mana menolak bahwa Yesus bukan Tuhan. Semua para rasul, murid-murid Yesus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Saksi hidup. Oke, silakan. Baik. Jaringan saya kurang bagus lagi ya, Dek. Udah bang. Halo, tes. Bang. Bagus, Bang. Bagus. Suara abang sini Oke, baik. Jadi gini, Bung. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa Yesus itu memang Tuhan untuk Kristen. Oke, tahan dulu, Bang. Untuk Kristen, untuk orang Farisi. Jangan dipotong bang. Ini. Pak Kingdom, tadi Anda bernarasi nggak ada dipotong. Tolong selesaikan dulu. Baik, nanti setelah itu saya bantah. Jadi Yesus itu Tuhan memang untuk orang Kristen, untuk orang Farisi. Yesus itu Tuhan. Nah sekarang kita olah datanya. Ketika Anda membawa malaikat
yang sedang bersaksi, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Hari ini loh ya. Jadi Yesus dari sejak lahir dia adalah Tuhan. Dari sejak lahir dia adalah Tuhan. Dari sejak lahir dia adalah Kristus, sejak lahir. Bandingkan dengan yang ada di khotbah Petrus. Itu baru jadi Tuhan di situ dia. Oknum yang berbeda. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan. Seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus. Allah telah membuatnya. Yesus yang kusalibkan itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi itu baru dibuat Tuhan tuh untuk orang Farisi, untuk ahli Taurat. Sedangkan Yesus yang asli sudah Kristus dari sejak lahir. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami adalah bagaimana mungkin Anda bisa membuktikan Yesus itu Tuhan hanya dengan kata-kata, padahal dia buktinya adalah manusia. Contoh, ini tak kasih contoh ini pulpen. Segala ucapan Anda ucapkan untuk pulpen ini, tapi tidak bisa merubah pulpen ini berubah seperti apa yang Anda inginkan. Tetap aja pulpen. Begitu juga Yesus. Pada mulanya firman itu bersama-sama dan saudara. Mau ngapa? Data apa yang Anda ingin sajikan untuk merubah manusia Yesus? Tidak bisa. Yesus tetap manusia. Tidak bisa. Kecuali memang Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda berinkarnasi menjadi manusia, silakan. Itu silakan. Anda pahami itu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu mutlak adalah Tuhan, itu gila namanya. Sebab Yesus adalah manusia. Titik. Oke. Udah, Bang. Dah. Saya udah bisa tanggapin? Oke. Filipi 2 ayat 6 ya. Saya bacakan dulu ya. Filipi 2 ayat 6. Supaya kita ini belajar Alkitab itu tidak asal bicara ya tentang kemanusiaannya Yesus dan keilahiannya Yesus ya. Oke, sebentar. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun dalam rupa Allah ya. Jadi di dalam kemanusiaannya ya, dia mengambil rupa sebagai manusia, padahal dia ini adalah Allah. Tetapi ia telah mengosongkan dirinya, ya. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, Jadi Tuhan ini dia bergelar ya, Yesus ini yang sang firman, ya. Nah, Yesus itu kan nama kemanusiaan yang diberikan kepada dia ketika malaikat datang kepada Maria. Tetapi sesungguhnya dia adalah siapa? Dia adalah sang firman. Makanya Yohanes 1 ayat 1 menuliskan. Ya. Nah, ayat yang ke-14-nya dia menjadi manusia. Makanya ketika kelahirannya malaikat dari surga datang dan berkata, Tuhan telah lahir. Bahkan sebelum lahir sudah diteguhkan. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, tadi abang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan bagi orang Farisi, ahli Taurat, bagi orang Kristen. Ini saja abang sudah salah bernarasi. Sejak kapan orang Kristen itu ada sehingga abang berkata bahwa Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen? Apakah ketika Yesus datang sudah ada orang Kristen? Dan kalau Anda berkata bahwa Yesus itu Tuhan bagi orang Farisi dan orang Yahudi, kenapa orang Farisi dan orang Yahudi menyalibkan Yesus? Ini saja sudah gabrul narasinya abang, ambigu narasinya abang. Makanya gini abang, dan buat teman-teman Islam semua, kalau mari mau bahas Alkitab, ya, pelajari dengan sungguh-sungguh dulu, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Abang-abang juga tidak menipu, membohongi saudara-saudara Islam yang tidak pernah paham Alkitab sama sekali. Karena mereka, teman-teman Islam yang
awam yang nggak paham Alkitab, akhirnya ketika abang bernarasi seperti itu, lalu mereka juga mempercayai itu sebagai satu kebenaran, padahal itu sesuatu yang salah. Jelas malaikat sendiri dari surga berkata, disalib. Oke, kita pembuktian secara valid, data, fakta, sejarah. Yesus disalib atau tidak? Yang berbohong di sini Allah atau para rasul? Dia? Oke. Oke, baik. Silakan. Jadi sebenarnya ada hal yang perlu Anda pahami bahwa Yesus meminta agar waspada kepada penyesat. Anda membawa data penyesat. Kan lucu. Anda Sekarang abang jawab membantah. dulu. Apakah sudah ada orang Tunggu, Kristen tunggu. sejak Yesus datang? Sehingga abang Sabar. berkata, Makin dom kalau Yesus itu dipotong Tuhan. Sabar dulu. Sabar dulu, sabar. saya turunkan. Sabar dulu, Bang. Makin dom kalau Sabar. potong saya turunkan. Makin dom saya Sabar potong saya dulu. turunkan. Tidak perlu takut. Santai, santai. Jadi Yesus berkata kepada Yahudi agar waspada kepada Paulus. Tiba-tiba Anda membawa data Paulus. Kan aneh itu namanya. Terus kemudian Anda membawa Filipi 2. Anda lupa baca nomor 9. Anda nggak mau baca nomor 9 untuk membuktikan bahwa yang turun menjadi manusia itu bukan Tuhannya Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda berbicara tentang penyaliban, Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa saya tidak disalib. Tetapi tetap aja ada penyaliban. Kita tanya sama Kristen nih, yang menerima ajaran dari Farisi. Wahai saudaraku Kristen, di agamamu ada penyaliban gak? Ada. Siapa namanya? Yesus. Berarti Nabi Isa diselamatkan, yang menggantikannya, yang menyerupainya adalah oknum yang kalian sebut Yesus. Berarti penyaliban terjadi. Penggantinya Nabi Isa, Yesus. Makanya Anda menyembah Yesus karena yang disalib ini dijadikan sebagai sembahan untuk orang jahat. Jadi kalau Anda memaksakan Yesus yang disalib ini adalah Tuhan, ini artinya bahwa Anda ini adalah tangan kanan iblis yang mengajarkan meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar, menuju kepada Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi untuk kalian tuhankan. Begitu. Jadi kalau Anda ngotot Yesus memang Tuhan, ya memang saya bantu Anda. Yesus memang Tuhan untuk orang-orang jahat. Kenapa saya katakan Yesus Tuhan untuk orang jahat? Karena orang yang menyembah Yesus menyembah makhluk, menyembah manusia, menyembah ciptaan, menyembah hamba Tuhan. Makanya disebut jahat. Karena Tuhan itu bukan manusia, bukan utusan Tuhan, bukan makhluk, bukan hamba Tuhan. Sedangkan Anda menyembah keempat poin tersebut. Makanya Anda disebut orang jahat, saudaranya setan. Nggak usah Anda terlalu berkuat. Yesus itu Tuhan. Saya bantu. Yesus memang Tuhan untuk sekelompok orang, di mana orang ini ingin menggantikan Tuhannya Yahudi dengan Tuhan mereka yang adalah Tuhan kecil, anaknya orang, yang menggantikan Nabi Isa mati di salib. Silakan Anda menuhankan Yesus. Itu memang Tuhan Anda. Tuhan spesial untuk orang-orang jahat. Nggak ada yang larang itu. Saya tidak menolak. Saya tidak menolak itu. Silakan. Baik, baik. Anda berkata bahwa Yesus itu ya Tuhan bagi orang jahat. Kita validasi,
kira-kira pengikut Yesus ini orang jahat atau orang yang seperti apa ya? Pembuktian. Ketika Paulus, dia adalah ahli Taurat dan dia adalah orang Farisi, ya. Dia sebelumnya adalah orang yang mengejar pengikut Kristus, membumbun mereka, membicarakan mereka. Dia pembumbun. Artinya dia melakukan kejahatan. Padahal kalau berdasarkan hukum Taurat, jangan engkau membumbun. Tetapi Paulus ini yang bernama Saulus, dia menjadi orang Farisi, ahli Taurat. Dia sendiri sebenarnya melanggar hukumnya sendiri. Jangan membumbun, tetapi dia membumbun. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Malah berbalik 180 derajat. Menjadi orang pembumbun, dari orang pembumbun menjadi orang yang baik. Bahkan dia rela dibumbun, dia rela disiksa, dia rela masuk penjara hanya demi satu nama yang adalah Yesus Kristus. Makanya dia berkata, ya, dia menjadi orang yang bodoh, ya, ketika dia mengenal Kristus, ya. Artinya apa yang dia anggap sebelumnya adalah sampah. Dari buahnya lah, makanya Yesus katakan, untuk mengetahui nabi palsu, itu dari buahnya lah engkau akan mengetahuinya. Coba lihat, kira-kira ketika Yesus bertemu, Paulus bertemu dengan Yesus, buah kehidupannya dia apa? Apakah dia membumbun? Apakah dia mengejar orang-orang pengikut Kristus dan memenjarakannya lagi? Bahkan dia rela dipenjara. Bahkan dia rela disiksa. Ya, bahkan dia rela mendapat hukuman. Lalu bagaimana Anda bisa berkata, ya, dari buahnya lah. Kita sudah bahas ini berulang kali, Abang. Abang masih bernarasi yang sama. Bahwa buah itu merujuk kepada dia bisa bernubuat. Dia bisa bermujizat. Itu bukan buah, Bang. Bermujizat dan bernubuat, ya, itu adalah gift dari Tuhan, ya, pemberian dari Tuhan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang di luar akal budi, akal sehatnya manusia, ya. Tetapi buah itu timbul dari dalam hati, perbuatan, perpikiran, ya, karakter, itu buah, morality, itu buah. Kalau dari penjahat menjadi orang baik, kira-kira menurut Abang itu moralitinya baik apa enggak? Oke, dari baik. pembumbun mengasihi manusia, itu moralitinya baik ya? Oke, baik. Sekarang gini, Bang, simple dari saya. Apa yang Anda maknai dari ulasan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15? Apabila pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Saya ingin bertanya sama saudara, apa yang Anda maknai kalimat Yesus ini? Silakan. Pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Oke, silakan. Baik, baik. Sebelum bahas, kita baca dulu ayatnya supaya kita juga nggak gabrol ya. Iya, silakan. Matius Bagus. 24. Yes. Silakan. Matius 24. 15. Khotbah tentang akhir zaman. Ini peristiwa akhir zaman, ya, tentang pembinasa keji itu, ya. Ini berbicara tentang yang namanya antikris itu, ya, seseorang yang akan mendeklar dirinya, ya, sebagai Tuhan, ya, bahwa nanti dialah. Jangan terlalu baca dulu, ini bukan baca dulu. Sebentar. Baca ini dulu Alkitab dalilnya. saya, loh. Ini Baca Alkitab dulu saya. dalilnya. Baca dulu dalilnya. Jangan Lihat terlalu yang cepat keberapa tadi menangis. Abang bilang? Malah nggak tahu tapi sudah komentar. Oke, karena kedurhakan. Saya baca dari pertama ya, ayat Matius pertama ya. 24. Matius 24 nomor 15. Baik. Apabila kamu melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus. Coba maknai itu dulu. Ada Baik, orang yang tadinya keji, jahat, tiba-tiba duduk di tempat kudus. Siapa itu? Siapa? Oke. Silakan. Kira-kira siapa menurut kamu? Oke, siapa? Jangan tanya saya, jangan tanya saya. Oke. Ya, artinya Anda nggak paham ini kan? Jadi, Kalau saya langsung menyebut itu Paulus, kalau saya langsung menyebut itu Paulus. oke, Paulus. Ya. Oke, ini berbicara tentang akhir zaman loh. Paulus sudah Tunggu. mekom. Baik. Di mana Baik, Abang. Paulus? Pelan-pelan. Di mana Pelan-pelan. Paulus itu duduk. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Abang. Pelan-pelan.
Apabila kamu di situ siapa? Ayo, jujur, pakai otak. Artinya Kamu di kita, situ siapa? apabila kamu melihat, Loh, itu merujuk kepada semua manusia. Termasuk Abang. Inilah Termasuk penyesatan Anda. yang dilakukan oleh Anda. Inilah oke, penyesatan yang Anda baik. lakukan. Saya ulang lagi, Anda jujur di sini. Anda jujur. Anda seorang pendeta. Apabila kamu melihat, kamu di situ siapa? Kita semua ini merujuk kepada akhir zaman. Akhirnya siapapun itu. Yesus Siap. di situ sedang duduk bersama dengan murid-muridnya, 11 muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid-murid inilah yang melihat sang pembinasa keji itu setelah melakukan kekejian duduk menjadi rasul. Ini pengajaran, ya. Ini pengajaran Jangan- Yesus. Artinya, Jangan- Yesus mengajarkan, ya. Jangan. Coba lihat, ya. Lihat dari ayat yang pasal yang 24 pertama, ya. Khotbah Ya, tentang silakan. akhir zaman. Dan ini Ya, dari silakan. ya, 24 pasal pertamanya, ya. Dari judulnya Ya. khotbah tentang Ya. akhir zaman, ya. Oke. Yes. Akhir Khotbah tentang zaman- akhir zaman ini, dan kita Akhir lihat zaman. sampai Silakan. sebentar dulu, saya bicara dulu, Bang. Ya, santai Ini aja, adalah santai aja. khotbah ini. Iya, Yes. ini adalah khotbah Yesus tentang akhir Yes. zaman. ya. Betul, Khotbah Yesus saya tentang paham. akhir zaman. Di sini Saya Yesus paham. mengajarkan bukan hanya kepada orang-orangnya saja yang saat itu, Oh, ya, karena ini Anda mulai berbicara tentang sakit. akhir zaman, ya. Masih parah, Akhir penyakitnya zaman pasti ini parah. merujuk kepada dunia Masih yang parah. akan sampai Masih kepada parah. kesudahannya. Baca. Ya. Abang lihat dari pasal 24-nya itu pasal pertama itu merujuk kepada Silakan, khotbah silakan. Yesus, ya. sampai Silakan. kepada siksaan yang berat, ya, Mesias pasti. Silakan. Jadi Yesus Silakan. mengingatkan, ya, terutama Dibaca yang dong, ayat yang- dibaca. Makanya, Dibaca. Nomor satunya baca. oke, baik. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan Murid-muridnya. dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah, ya. Dia berkata Murid-muridnya ya. kamu melihat semuanya ini. Murid-muridnya Ya, kan. memang. Jadi Yesus ini pengajaran. berbicara kepada muridnya Yesus kan. mengajarkan kepada murid-muridnya. Sabar dulu, Tetapi sabar ini dulu. merupakan nubuatan akhir zaman. Sabar Ya. dulu, Nubuatan sabar dulu, akhir zaman. sabar dulu. Anda sudah mengakui Yesus sedang tanya jawab dengan muridnya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah sekarang, apakah murid-murid Yesus bertemu dengan sang pembinasa atau tidak? Itu dulu. Ada nggak yang datang Baik. membinasakan mereka? Ada nggak yang datang membinasakan mereka? Ada nggak? Baik, Abah. Jadi, ketika Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-murid, ya, ini satu pengajaran dan ini satu nubuatan, ya, tentang akhir Yes. zaman akan datang. Pertanyaannya apakah datang? Pertanyaannya apakah datang pembinasa, pembunuh, penganiaya kepada mereka, si murid-murid? Belum datang. Jadi Ya. Paulus yang menganiaya mereka bukan pembinasa. Belum datang, masa itu belum datang, ya. Jadi Ini Yesus berbicara bohong. tentang masa yang akan datang. Jadi Yesus bohong. Bukan berarti Jadi saat Yesus itu sudah bohong. terjadi. Belum Jadi terjadi, Yesus ya. bohong. Ini, Jadi Yesus bohong. Ini nubuatan loh. Sampai saat ini dia belum terjadi karena Apa- lihat ayat yang ke-15 nih. Apabila Perhatikan ayat kamu 15. melihat pembinasa keji, pertanyaannya apakah datang kepadanya pembinasa? Murid-muridnya? Pada saat mereka masih hidup, apakah mereka melihat ada pembinasa datang kepada mereka? Dan pembinasa itu kemudian duduk di tempat suci, mengatasnamakan dirinya rasul? Baik. Siapa yang sudah duduk di tempat suci? Hah? Yang mengaku bahwa dia Posisi adalah rasul itu suci atau tidak? suci? Lalu Alhamdulillah. Yang menganiaya murid Yesus, yang membinasakan murid Yesus siapa? oke. Pertanyaannya, siapa yang sudah duduk di tempat suci itu? Paulus. Siap.
Jadi Paulus sudah duduk di tempat kudus itu? Dia rasul. Apakah dia sudah terpilih menjadi rasul? Dia sendiri yang mengaku rasul. Iya. Apakah ketika Paulus mengejar pengikut Kristus, murid-murid Yesus, dia sudah menjadi rasul? Apabila kau melihat seorang pembinasa keji Pertanyaan berdiri saya, di Bang. tempat kudus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Paulus ini menganiaya murid Yesus, apakah dia kategori pembinasa? Sebentar. Kamu bilang rasul itu kan suci, ya kan? Pertanyaan Tunggu saya, dulu. apakah Paulus ini pembinasa? Sebentar dulu, sebentar. Apakah Paulus ini pembinasa? Iya, dia mengejar orang-orang murid pengikut Kristus untuk membunuh mereka. Pembinasa. Lalu Baik. apakah dia duduk sebagai orang yang duduk di tempat kudus? Menurut kamu? Menurut abang, jangan saya. Karena saat itu dia mengejar para murid Yesus, dia belum menjadi rasul. Setelahnya apakah dia duduk sebagai rasul? Iya, dia sebagai rasul. Oke. Terus? Terpenuhi enggak nubuatan Yesus? Oke, baik. Ini akan menampol mukamu sendiri, ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ketika dia menjadi rasul, apakah dia membumbun murid-murid Yesus? Apakah Dia sudah mengejar duduk. Dia Sebentar. sudah duduk di tempat Oke, baik. kudus. Saya ikuti permainanmu. Saya ikuti permainanmu. Padahal ini sebenarnya kan belum terjadi. Tetapi kamu mengatakan bahwa ketika dia kudus. Pertanyaan saya, ketika dia di posisi rasul, apakah dia membumbung pengikut Kristus? Apakah dia adalah pembinasa? Apakah tadinya dia pembinasa? Apakah tadinya dia pembinasa? Sebelum dia Apakah bertobat, apakah dia seorang pembinasa? sebelum dia jadi rasul. Apakah dia pembinasa? Sebelum dia jadi rasul. Setelah dia duduk sebagai rasul, apakah dia bukan mantan pembinasa? Lalu ketika dia jadi rasul, dia binasakan siapa? Bukan itu masalahnya. Apakah ketika dia duduk sebagai rasul, makanya apakah Yesus dia berkata, masih tetap sebagai pembinasa? Mukamu harus berseri dulu, Suma. Mukamu udah mulai pucat. Pertanyaan saya, ketika dia bertobat, bertemu dengan Yesus, apakah dia menjadi pembunuh keji, pembinasa keji? Seharusnya. Apakah dia bukan mantan pembinasa? Sebentar. Ketika dia bertobat, bertemu dengan Yesus, apakah dia menjadi pembinasa? Apakah dia bukan sebagai mantan pembinasa? Mantan. Ya, boleh enggak dia dikatakan bahwa seorang apabila kamu melihat pembinasa keji, Paulus pembinasa keji atau tidak? Suma, jadi orang pintar, Suma. Gue tanya lagi. Paulus pembinasa keji tidak? Paulus itu pembinasa keji. Sama ketika Anda melihat mantan yang melakukan bom Bali. Dia bertobat sekalipun, Anda akan tetap mengatakan dia adalah pengebom Bali. Tidak berhenti posisinya dia sebagai pengebom Bali meskipun dia bertobat sampai ke langit. Tetap saja dikenal sebagai yang mengebom gereja yang ada di Bali. Gak bisa berubah itu. Dia tetap dicap sebagai yang ngebom. Dia dicap sebagai pembinasa. Meskipun dia bertobat, berjuta kali taubat, Paulus tetap aja distempel jidatnya pembinasa keji. Anda ingin menambahkan bertobat, oke. Paulus adalah pembinasa keji yang bertobat. Ketika dia bertobat, duduk di mana? Tempat kudus. Masuk barangnya. Mau lari kemanapun masuk barangnya. Paulus adalah pembinasa keji yang duduk di tempat kudus, yaitu rasul. Setelah duduk di tempat kudus itu, dia kemudian menulis 13 buku. Lalu mengajak orang lain
masuk menjadi pengikut agamanya. Dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi. Oke? Lalu kemudian dia menjadikan orang di luar dirinya bertobat menjadi pengikutnya yang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Baca nomor 15, baca nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Semua merujuk kepada Paulus. Itu tidak bisa Anda pungkiri, Bung. Anda ingin mengatakan bahwa itu akhir zaman matamu. Bagaimana bisa akhir zaman muridnya? Tidak ada yang sampai 100 tahun umurnya. Bagaimana bisa? Kalau Anda mengatakan akhir zaman seperti dengan nubuatan Yesus angkatan jahat, berarti maksudnya di situ adalah akhir zaman daripada angkatan jahat. Karena ada masa transisi. Masa transisi murid Yesus dan masa kejayaan Paulus. Ini akhir zaman. Akhir zaman kejayaan ajaran Yesus. Bisa ditafsirkan itu. Kenapa? Di dalam Lukas 22, nomor 53, apa kata Yesus? Saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan. Artinya, masa Yesus datang itu adalah masa terang. Masa terang ini berakhir. Zamannya berakhir. Dan ketika Paulus datang, zamannya kuasa kegelapan. Maka sudah berganti zaman. Maka zaman Yesus dengan murid-muridnya adalah akhir zaman bagi mereka. Karena kenapa? Setelah mereka muncul zaman baru. Namanya zaman Paulus berjaya. Yang dikenal sebagai sang peminasa keji yang duduk di tempat kudus. Itulah Paulus. Pakai logika sehat. Pakai dalil yang sehat. Jangan asumsi gereja. Silakan. Saudara Kingdom belajar lagi, Bang. Anda pendeta tapi kelas Anda bagi saya itu anak TK. Anda hanya penyesat. Anda meninggalkan kemudian sendi-sendi utama dalam pengajaran Bible Anda sendiri. Kasihan. Tak ada bedanya dengan STT ini. STT ini juga begitu. Penipu, penyesat, dan dia hanya menjadi perpanjangan mulut setan. Tak ada yang keluar dari mulutnya kalau bukan kebohongan. Termasuk Kingdom. Mulut kalian tidak pernah terlontar keluar doktrin dogma, pasti adalah penyesatan. Tidak ada nilai positif sedikit pun yang bisa diambil oleh manusia. Semuanya mengarahkan kepada penyesatan, kesesatan, dan tersesat. Itu pasti. Silakan. Buka mulut, pasti kebohongan. Saya jamin itu. Dengarkan. 9.000 mata memandang di YouTube juga, ya. Dengarkan. Mulut seorang STT ini kalau berbicara pasti dusta, pasti bohong. Saya buktikan. Silakan. Buka kamera, kita bicara. Silakan. Silakan. Begitu kau buka mulutmu, pasti yang terlontar adalah dusta. Udah pensiun kau rupanya. Halo? Orang-orang yang duduk seperti STT itu, dosen dia itu, Kingdom, pendeta, setiap kali mereka mengucapkan sesuatu berdasarkan keyakinan mereka, pasti bohong. Pasti dusta. Saya jamin itu. Tidak tahu menghargai orang. Goblok lu, goblok. Shalom. Shalom, selamat Silakan siang. buka kamera. Host, tidak pun kau jelaskan itu sama kami. Host, kami mengerti sendiri kami, iman kami. Dari iman kami, kepercayaan kami masing-masing. Sudah, mengerti? Buka kameranya, silakan. Tidak usah nangis. Gak perlu nangis. Orang udah tua kok nangis pula. Diskusi. Bukan nangis di siang bolong. Hadapi saya dengan ilmu. Hadirkan orang-orang terpelajar. Kalangan cendekiawan dari kalangan kalian. Hadapi saya. Silakan.
Ya silakan, Mengerti? itu hak Jangan ibu. usah kau umbar-umbar itu. Silakan, itu hak ibu, silakan. Cuman agama Mau Anda itu kan capek kami virus. kau membahas-bahas. Agama Anda itu Kalau virus, kau tidak mengerti. virus bagi umat manusia. Agama Anda itu virus bagi umat manusia. Catat itu. Virus yang membinasakan. Halo, semangat siang. Semangat siang. Kristen, Katolik. Kristen, sangat Buka Kristen. kamera. Iya, silakan. Buka masker. Silakan. Buka kamera, kita diskusi. Jangan putar balik fakta. Kalau mau diskusi buka masker supaya tahu. Supaya jangan tahu buka masker dulu. Jangan putar. Buka, kalau ada ilmu bang, tinggal buka kamera hadapi saya gitu loh. Jangan ribut dengan maskerku, memalukan sekali. Tahu nggak, banyak anak-anak Kristen di bawah yang genset, yang sedang nyimak. Oh ini loh, masa wakil Kristen kita, bapak-bapak ini naik ke atas, ibu-ibu. Bang Sumam bicara baik, dia pakai data, kok mereka cuma data maki-maki. Kecewa anak-anak muda gereja kau buat. Kecewa. Bisa masuk Islam semua anak muda sekarang kau buat. Anak-anak muda Kristen bisa masuk Islam semua kalian buat. Iya, Oke, Bang. silakan. Oke, Bang Jumat, Silakan. tadi ada sedikit pekerjaannya. Jadi tadi Iya. Abang Juma menjelaskan tentang Wahyu 22 ayat 13. Di sana mengatakan, Abang sampaikan tadi merujuk kepada kepribadian Yesus. Jadi kepribadian Yesus. Tapi itu yang saya tanggapi ya, menurut Iya. penyampaian Abangnya. Yang saya tanggapi di situ merujuk kepada Yesus dan merujuk kepada firman yang dia sampaikan kepada umat manusia atau umat Allah, kan begitu. Iya. Nah, jadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 itu mengatakan Alfa dan Omega itu merujuk kepada Allah Bapa atau kepada kejadian penciptaan langit dan bumi. Iya. Terus Aduh, sorry bang, mohon maaf bang, saya turun, ini ada datang lagi pelangganku, baik, silakan. atau saya bisukan aja ya. Iya. Ibu, di sini bukan tempatnya curhat, Ibu. Ini tempatnya dialog. Kalau Bang Zuma ada salah, diluruskan pakai data dalil, pakai Bible. Bang Zuma, kamu salah. Ini loh yang benar. Jangan Anda bawa konsep dogma gereja ke sini. Malu orang Kristen Ibu buat. Jangan emosi, santai aja. Gini host, jangan bilang semua tersesat kami, bukan ada kami tersesat, kami iman kami ini, kami percaya ya. Bahwa Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah, Tritunggal. Tahu Ya itu iman ibu, tapi Yesus bukan imannya begitu. Iman Kristen. Itu Yesus imannya nggak begitu, Ibu. Iman Bukan. Yesus itu beda. Iman Kristen dan imannya Yesus beda. Yesus itu seorang Muslim. Yesus bukan Kristen. Beda dengan Kristen, beda dengan Yesus. Kalau nggak mengerti, Tuhan itu disalibkan menebus orang yang Kok ada berdosa. Tuhan disalib, Ibu? Ibu. Itu tadi, kenapa disalibkan? Tuhan disalib. Jahat, kau bilang tadi. Karena jahat. Ya kalian jahat. Kenapa Kristen itu jahat? Karena mengganti Ikut Tuhan dirimu benar. Ikut dirimu. Mengganti pencipta langit dan bumi dengan manusia yang mati dengan jalan kutuk. Dirimu ditebus oleh Tuhan, termasuk Matamu, nenekmu kiper. Emang lu pikir saya agama pagan apa? Turun kau, penipu. Bum. Emang kau pikir saya setan apa? Hanya setan yang melakukan tumbal manusia. Kalau dosamu ingin ditebus, kau tinggal bertobat sama Tuhan. Ya, kau pula jadikan tumbal anak orang.
Dasar gila kau. Agama tumbal menumbal itu agama setan. Tumbalkan Tuhannya sendiri. Orang gila kau. Tuhan kok ditumbalkan? Aneh. Semangat siang. Ya, Allahumma ya, sholli ala apa yang mau, sayyidina Muhammad. Semangat Bang Juma. apa yang bisa kita Iya, bahas? terima kasih. Buka kameranya, Bang. Silakan. Buka dulu maskermu, congor, Masker. babi, buka congormu, buka congormu. Ada apa? Kenapa dengan kalian ini? Kenapa? Ada apa kalian ribut dengan masker? Rendah kali kalian. Sama masker kalian ribut. Hadapi saya dengan ilmu. Buka kamera, kita diskusi. Silakan saudara non-muslim. Buka kameranya, Bang. Lagi mana? Bilang orang emosi. Buka kamera, silakan. Bilang orang setan lah, bilang apalah. Buka kameranya, kita diskusi. Coba buka maskermu supaya aku kenal muka. Kenapa? Kenapa ribut sama masker? Kenapa? Kamu pembohong. Kamu minta Apa? fakta. Saya bohong yang mana? Mana yang saya bohong? Banyak yang diputar. Makanya buka masker kalau mau. Coba, mana yang saya bohong? Coba buka masker. Nggak bisa Anda tunjukkan kan? Nggak bisa toh? Buka masker, Takut, toh? buka masker, Takut, toh? buka masker, Takut. buka masker, Takut. buka masker. Apa lo oten ini? Makanya kurangi makan takut. babi. Bukan, Kurangi makan saya babi. bisa. Supaya mentalmu itu kuat, kurangi makan babi. Karena babi itu penakut. Nah, terpengaruhlah kau jadi penakut. Babi itu tinggalnya di hutan, tidak berani keluar kota, dia penakut. Mana ada babi? Nah, itulah kau. Buka kamera, silakan. Kristen bodoh. Ya itulah kamu. Saya Islam, Om. Ya kenapa naik ke sini? Kena kan? Ah. Udah dibilang jangan Anda di depanku. Ku gila semua. Kuratakan dengan tanah. Jangan berdiri di depanku. Bang Ju, Kalau Bang Ju, mau- Bang Ju. Kalau mau di belakang aja, Bang di Ju. belakang. Jangan di depan. Habis kau nanti. Halo Bang Ju. Ya, silakan buka kamera. Ini topiknya apa sekarang, Bang? Bukti Buka Yesus kamera. adalah Bapa. Silakan. Oke, jadi Abang ini ceritanya Muslim. Saya Muslim sama seperti Yesus. Oke, Silakan. Bang. Jadi pertanyaan saya cuma satu, Bang. Nah, Silakan. apakah Abang percaya kalau Tuhan kami yang disebutkan Allah Bapa itu Allah Abang juga? Sebenarnya orang Kristen itu tidak kenal Allah Bapa. Siapa yang bilang, Bang? Nanti Ini, Bang, di Bang, Indonesia, dengar dulu. nanti di Indonesia, Bang, nanti aku di berbicara sama Indonesia, Abang. nanti di Indonesia baru mengenal kata Allah. Gini, Bang, kalau kita ngomong, Bang, itu ketawa-ketawanya matiin lah, Bang. Tidak Ngomong apa-apa, Anda serius. lucu soalnya, Anda lucu. Oke, lanjut, Abang lanjut. Oke, maksudku Ya. gini, Bang. Macam kami pribadi, Tuhan kami kan adil, Siapa? nampak. Oh, Nah, jadi kalau di orang abang umat Islam itu Allahnya nampak enggak? enggak. Alasannya? Nah, di Karena orang dia- abang itu nampak enggak? Nampak Nampaknya di mana, Bang? siapanya? Allah abang lah. Oh, Allah itu bukan ciptaan. Yang nampak itu Terus? ciptaan. Ah, Katanya Tuhanmu roh. terus? Iya, lanjut terus lanjut, Bang. Katanya Tuhanmu roh. Jawab dulu dong. Benar nggak? Itu kalau Tuhan kami, Bang, memang Bukan sih roh. betul, itu Roh Kudus. Itu Roh Roh. Kudus. Roh atau apa ini? Enggak. Tuhanmu roh. Tapi yang jadi pertanyaan, Bang, dengar dulu, Enggak, Bang. jawab dulu. Jangan kayak jurus Paulus dong. Ah, mana sih? Tuhanmu roh. Ya.
Tuhan Iya, betul. Bisa nampak? Iya, Roh Kudus. Bisa nampak? Mana coba buktikan? Bisa. Mana coba? Dengar Bang ya. Mana? Buktinya mana? 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 Mana buktinya Tuhanmu? Aku mau lihat Tuhanmu mana? Cepat. Mana Tuhanmu? Ini tuh. Menang Ini Tuhanmu. sendiri. Ini Tuhanmu ini. Jadi Tuhanmu. mau menang sendiri. Ini Tuhanmu. Jadi kutanya dulu baliknya. Nih, Allah kalian lihat. mana? Ini Tuhanmu nih, ini Tuhanmu. Nih Tuhanmu. Ini kan Tuhanmu. Coba kau tunjukkan Tuhannya Yahudi sama aku. Sekarang gini aja lah. Allah kalian dulu tunjukkan sama aku. Tuhannya Yahudi mana? Tunjukkan sama aku. Jangan mau menang sendiri. Allahmu dulu tunjukkan. Tuhanku bukan makhluk. Tuhanku bukan cipta. Nah, terus apa Tuhanmu? Pencipta. Pencipta. Pencipta Tuhanku. Yang bisa ditunjukkan itu pagan kayak ini Tuhanmu. Ini Yesus versi boneka. Ini Tuhan kau ini. Jadi Allah kalian mana? Tuhanmu itu ada ininya dia. Ada Iya, ininya Allah Tuhan. kalian itu mana? Aku bilang. Ini. Allah, Allah. Ini Tuhanmu ini apa namanya? Apanya Tuhanmu ini? Geli ndak dia ini Tuhanmu ini? Tuhan bilang Itu apa? takut malu. Pelan-pelan Bang Suma. Bang Suma pelan-pelan Bang Suma. Nanti lahir anak-anak Tuhan. Cerat. Keluar anak-anak Tuhan banyak. Itu Tuhanmu kan? Inilah. Enggak, aku tanya, Abang jujur takut kau. Jujur kau. Abang takut malu. Abang takut malu. Tuhanmu sifatnya begitu kan? Jadi Allah kayak mana sifatnya? Kayak gini kan Tuhanmu kalau subuh pagi gitu. Tuhanmu gitu. Tuhanmu gitu. Hah? Enggak awal dia. Ya, dia enggak Ini mau Tuhan. ngalah, dia enggak mau ngalah. Ini Tuhanmu nih. Ya Allah Tuhanmu. mana? Allah mana? Allah mana? Udah kau dibawa. Kau dibawa Om. Ilmumu nggak ada. Malu kan? Kau yang malu kok, aku pula yang malu. Kau tunjukkan Tuhanku. Kau tunjukkan Tuhanku. Silakan kau tunjukkan. Silakan kau hujat. Kau bilang begu tadi toh. Nah, kau tunjukkan yang mana Tuhanku coba. Bisa? Nggak bisa. Kenapa kau tidak bisa menunjukkan Tuhanku? Karena Tuhanku bukan makhluk. Tidak seperti Tuhanmu. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Itu Tuhanmu. Tuhan. Ya, apa kau panggil-panggil? Sini. Tuhannya Oten sini. Apa sih kau ribut kali? Sini. Cik. Apa? Kamu sudah makan Tuhan? Udah tadi. Makan apa Tuhan? Indomie. Oh, mau kemana? Aku mau main futsal. Yaudah, hati-hati Tuhan. Iya, dadah. Dadah. Kampret. Hati-hati kau bernarasi. Kau bilang Tuhanku seperti itu. Tuhanku bukan cipta. Tuhanku bukan karya. Yang bisa nampak itu adalah cipta karya. Kau cari Tuhanku yang bukan ciptaan. Kayak mana kau? Aneh memang Kristen ini. Tuhan pula kayak gitu modelnya. Tuhan kecil. Tuhan apaan itu? Kecil kali Tuhan kau. Silakan buka kamera. Udah gila ini orang main dengan boneka. Dia gila sendiri. Kau bilang ini boneka. Main dengan boneka. Gila sendiri ini orang. Ini Tuhanmu. Main dengan ini. Ini Tuhanmu ini. Udah gila ini Tuhanmu. pasti gila ini. Karena jawabannya tidak betul. Gila sudah betul. Malu kau kan? Malu. Tuhannya kan jadi boneka. Dia kayak anak kecil main-main ini. Tuhannya kayak boneka. Sudah memutar fakta balik. Ditanya tidak mau jawab. Jangan terus yang bertanya. Dia main Cuma dengan kau boneka. banyak dosa kau Cuma. Kenapa Banyak bisa? Dosa kau. Kenapa bisa? Karena kau terus ngomong jorok. Apa? Itu temanya tuh. Silakan. Apa? Bukti?
Yesus adalah Bapa. Terus? Ada buktinya? Saling jujur ya, saling jujur. Bukti Yesus adalah Bapa. Iya, bukan yuk bukti adalah Yesus itu, buktikan Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Buktikan Yesus itu adalah Bapa. Iya. Mau dibuktikan secara apa dulu nih? Apapun itu. Yang penting kau bisa buktikan Yesus adalah Bapa. Silakan. Cakep beban. Oke ya. Ya. Nah. Pertama. Pertama, Yesus bisa kentut. Apa? Yesus bisa kentut. Apa buktinya Yesus Tuhan adalah Bapa? Bisa kentut. Apa? Bisa pipis. Itu buktinya. Silakan. Semangat siang, siapa yang buka kamera ini? Silakan. Halo, Saudara Albert. Sip bang, sip. Ya. Halo bang, Oke. Zuma, selamat siang. Siang juga, silakan. Halo. Halo, silakan. Iya. Ya, Suara saya jelas bang. jelas. Suara Tema saya jelas kita, bang. ya, tema kita buktikan Yesus Oke, adalah Bapa. Iya bang, ya saya tahu bang. Jadi Bang Zuma tidak percaya kalau bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Saya masih waras. Bagaimana mungkin manusia aku bilang Allah? Waras saya bang. Allah bukan manusia. Yesus Iya, manusia. Allah bukan makhluk. Yesus makhluk. Saya masih waras, alhamdulillah. Silakan. Begitu ya bang. Ya iyalah bang. Kita dipisahkan dengan keadaan itu. Silakan. Halo. Halo juga. Halo, silakan. Sore juga. Kenapa diturunkan? Takut? Ya. Buka kamera. Takut kah? Hah? Buka Cuma kamera. takut kau? Buka kamera. Cupu. Halo bang. Halo Konek juga. saya ini bang. Konek. Connect. Silakan. Ini ring mungkin dari operator itu bang. Ini saya yang nge-lag atau teman kita ini? Silakan abang-abang, silakan. Gimana? Coba cuci otak saya, bagaimana saya bisa percaya Yesus itu Bapa? Silakan. Ya, Yohanes 30 kan jelas. Mengatakan Putus-putus bang, putus-putus. adalah Putus-putus jaringannya. Putus-putus. Tuh ada tema tuh. Buktikan Yesus itu. Buktikan Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Buktikan Yesus itu adalah Bapa. Oke? Iya. Ayo. Yang jadi mulai. Dulu aku mau Jangan kau bertanya. Tinggal kau buktikan Yesus itu Bapa. Udah selesai. Buktikan.
Pakai seluruh tenagamu. Gimana caranya kau bisa buktikan? Yesus. Ayo. Aku bukan bingung, tapi yang lain pada naik, nggak suka. Aku pengen main dua sama dia. Ya sudah, kau buktikan. 1, 2, 3. Oke, Yesus dengar. adalah Bapa. Buktinya apa? Silakan. Yesus itu memang adalah Bapa kami. Dia menciptakan umat manusia. Itu imanmu yang saya tanya. Bukti Yesus itu Bapa seperti ini. Ini bukti pulpen. Saya bisa buktikan. Nah, sekarang kau buktikan anak Maria. Anak Maria itu adalah Bapa. Silakan. Enggak, aku boleh berbicara. Saya butuh buktikan. Dengar dulu, kita secara logika aja ngomong. Nggak usah naikkan dulu, nggak usah naikkan. Kita main dua aja, Silakan. Nah, yang lain turunkan aja. Biar kau jangan malu. Oke. Jelas kami tahu Bapak kami, Yesus kami itu siapa. Terima kasih saudara John. Di umat Nasrani. Nasrani pula kau bilang. Aku agama Kristen bang. Dengar dulu bang. Ya, Kristen beda dengan Nasrani. Ya, lanjut. Aku menghargai kau bang ya. Kalau di umat kami, di agama kami percaya Yesus itu ada, yaitulah Bapa kami. Jadi yang jadi pertanyaan sama aku cuma satu. Allah kalian ada nggak bang? Tolong bang, jangan dibuat emot-emot ketawa bang. Aku pengen serius ngomong sama kamu. Lucu. Lucunya, Kita sedang ingin membuktikan Yesus itu Bapa. Kamu nggak bisa buktikan. Kau pernah nengok enggak Yesus kami yang disalib itu? Iya, Aduh, kok saya ingin bukti. Goblok. Saya ingin bukti Yesus itu Bapa. Inilah pertanyaan bodoh. Kok Jujur. bodoh? Kok Dulu bodoh? ya. Dulu aku ngomong. Justru karena kamu tidak sanggup membuktikan Yesus itu adalah Bapa, adalah turunkan bukti yang lain. kebenaran, adalah Main dua, oke. Oke. Bunda Nora, bagus mungkin kalau selesai ini dulu deh. Habis itu kau naikkan lagi orang-orang yang tidak jelas pun naik, cuman mengganggu kan? Tidak mungkin juga saya langsung menghadapi langsung dua kan? Dengar dulu Sabar Bang Juma. dulu, tahan aja dulu di bawah. Kumpul, Oke. masukin ke karung, naikin satu-satu nanti pasiennya. Ini aja dulu kita sembuhkan. Oke. Bukti bahwa Bapa itu tidak bisa kau tunjukkan, maka kau tidak bisa menjawab. Bukti Yesus manusia itu adalah Bapa. Kenapa kamu tidak bisa membuktikan Yesus itu adalah Bapa? Karena Bapa yang dimaksud di sini adalah pencipta langit dan bumi, di mana Yesus itu adalah manusia yang adalah ciptaan. Kalau kau bisa membuktikan Yesus adalah Bapa, berarti kau sudah bisa melihat Tuhanku. Gak bisa kan kau lihat Tuhanku kan? Gak bisa kau buktikan Yesus itu adalah Bapa, bukan? Nah, coba silakan. Dah. Nah, oke. Aku ingin membuktikan samamu Yesus itu siapa? Yesus adalah Bapa. Gak usah Iya. siapa. Kamu mau pengen nengok nggak fotonya yang mana? Iya, silakan. Ini ada di rumah saya nih ya. Iya, silakan buktikan kalau foto itu, yang pemilik foto itu adalah Bapak. Dengar dulu aku ngomong. Kau jangan mau ngomong aja lah. Gantian lah kita. Relax ya. Kau dengar. Aku bang, cuman satu bang pertanyaanku sama bang ya. Kalau kau memang butuh kuat agamamu, kalau kau percaya sama agama Muslim, satu pertanyaanku bang. Di orang Muslim itu babi haram nggak? Haram. Oke, next haram. Mau bertanya, kenapa di setiap daerah orang kita Jawa memakan daging haram, termasuk babi, anjing dan segala macam? Coba jawab. Ikut Kristen. Ikut Kristen. Itu bodoh. Coba ini buat amat apanya bang, ketawanya bang. Kita main dua bang, kita tanding bang. Abang Ikut Islam, Kristen. Muslim. Kalau ada orang yang makan babi berarti ikut Kristen. Pemakan segala, omnivora. Islam mengharamkan babi. Gak Dengar boleh dulu. diislamkan babi. Aku tadi jawab bang. Abang kan Sudah percaya- kujawab. Abang percaya sama agama abang sendiri, oke? Iya jelas dong. Begitu juga dengan kami. Kami di Alkitab tidak ada yang nama makanan itu haram, oke? Iya betul. Babi juga tidak ada pantangan. Babi itu nggak ada pantangan. Jangan dipotong-potong. Kau kasih babi kakimu pun namakan.
Tidak ada pantangan bagi babi. Kalau orang bodoh naik bang, abang bisa menang ngomong. Kalau orang bodoh naik, tapi kalau yang sejiwa sama aku, abang belum bisa menang. Oke? Anda pintar. Aku bisa berbicara. Anda pintar. Saya bukan pintar. Berarti bodoh. Udah. Bukan bodoh. Berarti pintar. Abang nggak sportif. Dengar dulu aku Apa ngomong. yang benar? Bisa. Kenapa rata-rata di setiap penduduk atau daerah kebanyakan orang Islam itu makan babi? Coba jawab. Berarti ikut Kristen. Berarti ikut Kristen. Ya Allah. Karena Bang, Islam melarang. Aneh kau ini. Islam melarang makan babi. Kalau ada orang Islam makan babi berarti ikut Kristen. Salah. Oke. Satu pertanyaan ini simpel ya. Pertanyaan kedua. Seandainya keluargamu juga makan babi, berarti itu Kristen. Ikut Kristen lah. Dia nggak ikut Islam. Islam nggak boleh makan babi. Lah, aneh kau ini. Abang termental dengan omonganku. Enggak. Kalau ada orang Islam makan babi berarti ikut-ikutan seperti orang Kristen makan babi. Karena di Islam nggak boleh, haram hukumnya makan babi itu. Ini pertanyaan kedua abangku. Ketiga. Percaya. Percaya. Oke. Aku suka jiwamu bang. Apa ini? Dengar dulu. Kenapa di setiap penduduk kebanyakan orang kita Muslim jadi pelacur? Coba jawab. Hah? Berarti ikut agamamu. Iya. Ikut Hosea berarti. Ikut Amsal, Yehezkiel. Perintah bersundal itu ada di kitabmu. Kalau di Islam, dengar dulu. La taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Itu di Islam. Tapi kalau mereka ternyata suka bersundal, berarti mengikuti isi Bible. Dengar ya. Mau aku tunjukkan dalilnya? Perintah bersundal. Perintah bersundal kepada menantu, perintah bersundal kepada anak-anak gadis, perintah bersundal kepada istri, perintah bersundal kepada wanita-wanita yang ada di dalam Bible. Kalau mau aku tunjukkan dalilnya. Abang malu? Loh, kok aku malu? Aku nggak malu. Dengar abangku, Bang Juma, dengar. Lucu. Apalagi? Kalau ngomong tuh bang, emot ketawanya dimatiin bang. Biar Nggak kita apa-apa. real. Biar kita real. Nggak apa-apa, kasihan kamunya soalnya. Ya, dengar. Orang Muslim bang, kebanyakan yang aku bilang tadi itu bang. Dia pakai kerudung, sanggup dia bang. Kenapa masih sanggup mereka bang? Berarti ikut Bible berarti. Karena di Bible itu memerintahkan bersundal. Masuk akal. Loh, kok masuk akal? Coba tunjukkan di Al-Quran ada perintah berzina. Itu Al-Quran kalian, itu menurut kalian. Tidak ada di Al-Quran perintah berzina, tapi di Bible penuh data-data bersundal di situ. Perintah bersundal. Coba saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Di Amsal 7, 18. Ya, 17-18. Marilah kita nge-seks sampai pagi sebab suamiku sedang dalam perjalanan jauh. Baca kitabmu itu, baca. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan bila mana dia berzina, menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum bila mana mereka bersendal. Kamu hanya memandang di Indonesia. Di Indonesia ini 87 Islam persen. Anda lihat di barat. Siapa yang menjadi sumber penyakit AIDS? Islam atau Kristen? Muslim. Kena kau kan? Muslim. Matamu. Penyakit AIDS itu bersumber dari negara-negara mayoritas penduduk Kristen. Abang malu. No. Anda ke Bali, kota yang kita cintai, provinsi yang kita cintai di Indonesia, Bali. Kau lihat orang-orang sama seperti sapi, kambing tidak berpakaian di pantai, itu agamanya apa? Coba abang pergi itu ke Malaysia. Malu. Terlalu jauh ke Malaysia, terlalu jauh. Ke Bali. Kota yang kita cintai, provinsi yang kita cintai di sana. Pakai celana sempak,
pakaian sempak, kau buka sedikit ada tato salib. malah kata Ini kawanku di sendiri. sana itu, Masa lawan bicaranya nggak dikasih ngomong? di batangannya itu ada tanda salib. Dengar. Kacau agamanya. Ngomong bang. Coba kasih silakan. bicara ngomong. Jangan Ya, cuma silakan. mulut aja dulu dengar. Silakan, Oke. silakan. Kau kan ngomong tadi Islam sedikit Islam sedikit. Aku kasih data. Kena kau kan? Oke. Udah. Apa? Kebanyakan bang pelacur di dunia ini ya. 65% tuh Muslim. Udah. Kenapa? Kebanyakan pelacur di dunia itu ya Muslim. Kasih data. Kasih data. Iya, kasih data. Cari aja sendiri. Nah, sekarang saya tanya samamu. Diam dulu. Oke. Diam dulu. Pelacur itu adalah orang yang melakukan persetubuhan tanpa nikah. Betul? Di luar nikah pun bisa. Enggak, aku tanya dulu. Pelacur itu adalah mereka yang melakukan persetubuhan di luar nikah. Betul? Nah, terus lagi Coba kau tunjukkan di dalam Bible ajaran nikah. Ada nggak ajaran nikah di Bible? Kalau di kami tertera bang, udah. Nggak ada ajaran nikah di Bible. Nggak ada. Tidak ada syarat sah nikah di Bible. Jadi seluruh kalian itu hanya kawin sama seperti kambing. Paham sampai sini? Kawin. Iya. Kau kawin kayak monyet. Kamu suka sama perempuan, kamu suka sama laki-laki suka perempuan, ya, dikasih bertemu oleh pendeta di gereja. Udah. Justru Pertanyaannya adalah, adakah Yesus mengajarkan kawin di gereja? Di depan pendeta, di depan pastor ada? Nah, itulah di agamamu tidak ada yang disebut nikah, cuman dibuat-buat aja, dibuat sendiri. Berarti yang itu di bumi ini adalah kelompok kalian. Udah, kena di ginjalmu, pindah jantungmu ke kanan, belum? Kalau aku bersaran samamu. Siapa yang punya kitab yang dianggap suci dicetak khusus untuk gay? Ayo, catat itu baik-baik. Apalagi siapa yang punya rumah ibadah yang bisa menikahkan, mengkawinkan aki sama aki? Ayo. Dengar dulu ngomong. Apalagi? Jangan cuma suaramu aja mau didengarkan, Bang. Enggak, masalahnya jantungmu udah pindah ke kanan, jantungmu. Bang malu. Geser lagi kembali, geser jantungnya kembali. Geser jantung kembali, geser. Cemana lah Hanya di gereja tempat kawin laki sama laki itu cuma di gereja. Gitu kan, Untung Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau tidak, setiap hari kita lihat pesta kawin laki sama laki. Itu di Muslim. Malu kan? Malu kan? Sekarang aku izin turun. Aku makin lama makin bodoh kamu sekarang. Makin bodoh kamu. Hati-hati di sosmed, laki-laki sering isap bibir itu kode. Kak Lukman di mana? Udah mau pulang? Tunggu ya. Tunggu teman-teman ya. Saya chat dulu